Faslun wa faraidul husli utai pira-pira rukune wa adu salah satu asya iku telu pira-pira wiji-wiji. Ahadu wa utai salah swijine salah saaniyatu iku niat bayan mi mongko niat sopal junub wong kang junub rafal janabati ngilangi janabah awil hadasi utawa ngilangi hadas al akbari kang gede wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kang pinutur wa tanwilan niat sopal haid wong kang haid wa nufasa ulan wong kang nifas rafa hadasil haidi ngilangi hadase haid awin nifasi utawa nifas wa takunu lan ana baniyatun niat makrunatan iku den barengake bi awalul fardhi kelawan kawitane kefardunan wa huwa uta awalul fardhi awalu ma iku kawitane perkara yusalu kang den baso apa min alal badani saking dure awa aw asfalihi utawa ngisor-ngisore badan. Kalau nawa mengkala niat sapa wong pada husli juz ning dalam sabadane baso bagian wajibat mengkawate popo i'adatuhum baleni juz. Wa izalatun najasati lan ngilangi najis ingkanat lamun ana apa najasa ala badani iku ing atase badane wong. Ayil muktasali tegese kang den baso. Wa hadza utaiki maiku pendapat rajaha kang ngunjake ing masofah Rafi Imam Rafi'i. Wa alaihi laniku tetep ing atase wa alaihi laniku ing atase Rafi falayak mongkora nyukupi apa waslatun basun wahidatun kang siji anil hadasi saking hadas wan najasati lan najis. Wa rajahalan ngunjake asaba Nawawi Imam Nawawi al-iktifa ing alas cukup bi waslatin kelan basun wahidatin kang siji. Anhuma saking karune hadas wan najasa wa mahalluhu dai panggonane iktifa maiku perkara idza kanat ing dalem nalikane ana an najasatu apa najis hukmiyatan iku hukmiyah amma idza kanat anapun ing dalem nalikane ana an najasatu apa najis ainiyatan iku ainiyah wajib mongko wajib apa guslatani baswan loro anhuma saking karone hadas wan najasa. Wa isalul ma'ilan numakake banyu ila jami'i sari maring sakabehane rambut wal basyarati lan kulit wa fi badin nusahilan iku kasebut ing dalam sebagiane nusha ya badala jami'in hale dadi kentine lafaz jami' usulun apa dawu usulun wala farqalan ora ana perbedaan baina sari rasi ing dalam antarane rambut sirah wa ghairihi lan liyane sa'ru rasi wala bainal khafifi lan yura ing dalam antarane kang tipis minhu saking sa'ar wal kazifi lan kang kandel kang tebel wasya'ru tawi lambut al madfuru kang den gelung iku ilam yasilam ora tumakal mau apa banyu ila batinihi maring jerone sar ila binakti kejaba kelawan ngudari wajib mongko wajib apa nakduhu ngudari syar wal muradu dai kang den karepake bil basyarati kelawan dawu kulit zahirul jildi ikun jabane kulit wajib bulan wajib apa ghuslu mambaso perkara dhahara kang pertela apa min samakai udunehi saking bolongan kuping lorone wong wa min anfinan saking irung majduin kang kumprung kang terpotong wa min suku kibadane lan saking pecah-pecahane awak wa yajib lan wajib apa isalul ma'i numakake banyu ila maring perkara tahtal qalfati kang ing dalem ngisor-ngisore ikut ya ikut ini adalah kulit yang kulitnya kemaluan orang laki-laki yang dipotong ketika waktu khitan. Bahasanya ikut itu gak kanggo mula melu tok gitu loh ya. Ikut itu mula melu tok. Gitu. Jadi hanya sekedar itba, ndak kepake malah ganggu itu. Malah ganggu saya gitu. Jadi akhirnya dinamakan ikut. Bahasa Indo ikut ya. Mikut, ndak kepake tapi mikut itu. Las apa tadi? Qalfa. Wa minal aklafi saking wong kang kalub ikute wa ila malan maring perkara yabtu kang pertela paman bin farjil mar'ati saking farjine wong wadon inda qotiha ing dalem nalikane lungguhe mar'ah li qadai hajatiha maring nekani hajate mar'ah wa mimalan iku setengah saking perkara yajib kang wajib husluhu apa mbaso mal masrafu utawi baul li annaha
Krana temen setune masroba tadhuru iku bertelo masroba di waktu qadal hajati ing dalam waktu nekani hajat wa tasiru mangko dadi apa masroba min zahiril badani iku saking jabane awak wa sunanu dai biro-biro kesunani atus ai al husli satu asya iku lima biro-biro suci-wici rubane atas miyatu maca bismillah wal wudu ulan wudu kamilan hale sempurna qablahu ing dalam sadurunge husel wayan milan niat sapa wong dikelawan wayan milan niat biklan untuk sabal mutasil kang atus sunnatal husni ing sunae atus intajarodat lamun sapi apa janabatu jinabate wong mutasil anil hadasi saking hadas ala sori kang cilik wa ilalan lamun ora nawa mangkonya sapa mutasil bihi kelawan wudu al asura ing ngilangi hadas cilik wa imrarul yadi lan nglakokake tangan alama ing atase perkara wa salat kang tumeka apa ya dilehi maring ma minal jasadi bayane saking awak wa yu'abaru lan den tembungake an hadzal imrari saking nglakokake bidalhi kelawan kosoan wal muwalatu lan nuli-nuli wa sabaqalan dise apa maknane muwala fil wudu ing dalam wudu wa taqdimul yumna lan disake anggota kanan min taqaihi saking separo lorone wong halal yusra ngatasé kang kiwa kaya bekalan tetap min sunanil husni saking pira-pira kesunane atus umurun apa pira-pira perkara matratun kang den tutur fil mabsutati ing dalam pira-pira kitab kang den beber keterangane minha iku setengah saking umur atas lisu tainga ping teloni wa takhlilu sya'rilan nyelani rambut. Kewajiban dalam mandi biar sah mandinya untuk menghilangkan hadas besar itu ada 3. Yang pertama niat ya, karena itu termasuk ibadah harus dengan niat. Dan niatnya itu bebas. Yang penting dia niat nawaitul husla li raf'il hadasil akbar cukup. Untuk itu hadas haid, nifas, junub semuanya sudah niatnya cukup dengan 1 sudah cukup. Tapi kalau seandainya dia lupa, dia haid niatnya junub. Nawaitul husla li raf'il hadasil junub padahal dia haid. Atau sebaliknya, dia ini junub, niatnya nawaitul husla li raf'il hadasil haid. Kalau itu dilakukan dengan lupa, maka mandinya tetap sah. Tapi kalau sengaja, mandinya tidak sah. Karena itu mempermainkan ibadah. Tapi kalau menghilangkan hadas besar, haid, nifas, wiladah, junub, semuanya hadas besar. Sehingga cukup dengan nawaitul husla li raf'il hadasil akbar. Itu niat yang paling enak. Cukup sudah. Lah niatnya ini disertakan dengan pertama kali membasuh sebagian dari badan. Yang bawah atau yang atas terserah sudah. Kalau kita tidak wudu dulu, ini yang paling afdal, paling bagus dari bawah dulu. Kalau kita belum memulai dengan wudu. Kenapa? Biar untuk untuk merespon tubuh, biar tidak kaget, tidak masuk angin. Jadi anggota tubuh yang digunakan untuk wudu ini anggota sensitif. Jadi kalau kita wudhu dulu, jadi nanti ini kita punya tubuh sudah adaptasi dengan dingin. Wudhu basuh muka. Ini dinginnya sudah meresap ke seluruh tubuh. Tubuhnya ibaratnya ini tensi, tekanan panas badannya nanti dia adaptasi ngikuti situasi sekeliling. Sehingga kalau kita lagi musim dingin, bawaannya kita gampang lapar. Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan tubuh terlalu tinggi. Untuk memanaskan tubuh biar bisa adaptasi dengan lingkungan. Sehingga kita banyak makan. Kalau makanan nutrisi tidak seimbang, ngedrop akhirnya. Meriang, demam. Kan gitu ya, demam. Sehingga kita dianjurkan untuk makan yang bernutrisi. Kalau Rasulullah yang dipakai madu. Madu ini setelah diteliti proteinnya 1 sendok madu itu melebihi 1 gelas susu. Nah itu kalau musim dingin paling tepat. Tapi kalau musim panas, minumnya madu bahaya. Kepanasan nantinya. Nah, di situ. Jadi kembali lagi, biar untuk ini adaptasi ini panas tubuh adaptasi. Nanti ketika kita basuh tangan sampai kaki, ini sudah stabil tubuh, baru kita niat dari kepala. Ini paling bagus. Tujuannya apa?
Biar air tidak mubazir. Air yang netes dari kepala ke semua badan ini tidak mustakmal karena dalam hal mandi seluruh badan ini dihitung satu anggota. Jadi tidak mustakmal dia. Yang namanya mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk keperluan dan sudah pisah dari anggota. Dari kepala ke dada, ke tubuh, ke kaki, ini masih satu anggota sehingga belum mustakmal. Setelah jatuh ke lantai baru itu namanya mustakmal. Ya. Kemudian yang kedua menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau memang najisnya ainiyah. Nah, najis ainiyah ini wajib dihilangkan dulu kalau memang najisnya termasuk sulit dihilangkan. Tapi kalau najisnya misal tai cacak gitu ya, kotoran cacak, itu sekali basuh sudah hilang, gosok sebentar hilang. Itu cukup sekali basuh dengan apa namanya? Dengan mandi cukup. Itu kalau mandinya memang gebyur sekali. Ama sekarang tidak masalah mandinya berapa kali gebyur. Lebih dari 3 kan. Gebyuran pertama kadang tidak cuma sekali, 2 kali gebyur. Terus di situ sabunan, dikosok semua ya kan. Gebyur lagi. Kadang-kadang sampo, gebyur lagi. Nanti baru sabun, gebyur lagi. Kalau begitu insya Allah najis yang nempel di badan dengan otomatis sudah ikut hilang. Tanpa didahului dengan menghilangkan najis pun sah-sah saja. Tapi kalau mandinya hemat sebagaimana Rasulullah, ya kurang lebih mungkin 1 ember hitam kurang lah. Itu 1 sok ya, 1 sok mungkin tidak tahu lah kalau ditimbang berapa liter, sedikit pokoknya mungkin setengah ember hitam. Kalau kita tidak akan cukup buat mandi. Karena Rasulullah kulitnya tipis kayak sutra, jadi bisa cukup merata ke semua badan. Karena kulitnya halus lembut itu Rasulullah, jadi cukup. Jadi pori-porinya tidak minum banyak air ini. Lembut kan, pori-porinya seakan-akan tidak ada. Kayak sutra. Sedikit cukup. Kalau gitu kan disunat, dibersihkan dulu, disucikan najisnya, habis itu gebyur sekali, selesai mandinya. Hemat air. Kemudian yang nomor 3, air ini harus sampai ke semua anggota badan, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Termasuk yang harus dikenai air adalah jalan belakang, terus lubang telinga, tapi jangan sampai masuk ya, cukup air gitu ya. Nah, kalau hidung yang luar aja, mulut sunnah, kalau ditinggalkan makruh, karena mulut ini termasuk anggota dalam, cuman kadang-kadang kalau kita bicara kelihatan termasuk anggota luar kadang-kadang, sehingga khilaf ada yang wajib dibasuh apa enggak, jadi kita sunnah dibasuh mulutnya. Kemudian diantara yang wajib dibasuh adalah ini apa, masrobah ya, yang orang bilang embeyen tuh ya, bol ya, nah, itu wajib dibasuh. Kemudian pecah-pecahan kuku-kuku semuanya. Tapi tidak harus kita peleteti dengan zon, tidak harus yakin, cukup zon kayaknya rata laswis. Itu itu yang nomor 3. Sudah kesunahannya banyak ya, antara baca bismillah, wudhu dengan sempurna, terus apalagi kosokan ya, mualah, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Khalas faslun. Tambah 1 fasal ya, ini sunnah, enggak begitu butuh keterangan. Wal ittisalatu ta pira-pira atus al masnunatu kang den sunake sab'ata syara'iku ana fitulas apane huslan atuse. Uslul Jumati rupane atus Jumati hadiriha kedue wong kang hadir Jumat. Waktu utai waktune husul iku minal fajr saking fajar as-sadiqi kang bener. Wa huslun aitaini lan basuri lan atus riyaya loro. Rupane al-fitri fitr wal adhalan idul adha. Baya tukhulu lan mlebu apa waktu hadzal husni waktune kilatus nisfilaili kelawan separo wengi. Wal istisqa ulan atus istisqa aitulah tusuk ya tegese nubre siraman minallahi saking Gusti Allah. Wal khusuf filan atus kirhono lil qamari kedue rembulan. Wal khusuf filan kirhono li samsi kedue srengenge. Wal husulan atus min asli huslil mayiti saking arahe ngetusi mayit. Musliman iku muslim kana ana sapa mayit au kafiron utawa kafir. Wa huslul kafiran atus wong kafir ida aslama ing dalem nalikane mlebu Islam sapa kafir. Ilamnya junub lamun ora junub sapa kafir fi kufrihi ing dalem kufure kafir. Awalan kafir utawa ora kait sapa al kafiratu kafir wadon. Wa ilalan lamun ora wajib mongko wajib al huslu apa atus badal islami ing dalem sabadane Islam.
fil asaq yang dalam kaul asaq wakilalan den dawake yaskutu kukur apa husul ida aslama ing dalam nalikane mlebu Islam sapa wong wal majnun lan wong kang edan wal muhma alaihi lan wong kang ayan. Ida apa kau yang dalam nalikane sadar sapa karone walam yatahaqqaq lan ora jelas min huma saking karone apa inzalun metumani fa in tahaqqaqa mongko lamun jelas min huma saking karone inzalun apa metumani wajib mongko wajib al huslu apa adus ala kulin ing atase saben-saben suci min huma saking karone majnun wal mughma alaih wal husulan adus ing dairatil ihram ing dalam nalikane ngarepake ihram wala farqalan ora ana jenis perbedaan iku maujud fi hadal husling dalam iki kelatus bena balihin ing dalam antarane wong kang balik wa ghairihi lan liyane balik wala bena majnunin ora ing dalam antarane wong edan wa akilin lan wong kang duweni akal wala bena tahirin ora ing dalam antarane wong kang suci wa haidin lan wong kang haid wa ilam yajid monggolan ora nemu sapa muhrim kang ihram alma ing banyu tayammum mongko tayammum sapa muhrim wal husulana tuslitu kulima kata krana mlebu Mekah limuhrimin ketiung kang ihram bihajin lan haji au umratin utawa umrah walil wukuf lan krana wukuf bi Arafah ing dalam tanah Arafah fitasi dzil hijjah ing dalam tanggal 9 wulan Dzulhijjah walil mabit lan krana nginep bi Musdalifah ing dalam tanah Musdalifah wali ramil jimari lan krana balang pira-pira jumrah asalasi kang telu kaya mitasrik yang dalam pira-pira dina tasrik asalasati kang telu bayang tajilu mengko atus li ramil sapa wong li ramil kulli yamin krana balang saben-saben dina minha saking salah satu ayam utawa ayam tasrik waslan kelawan atus amaram yu jumratil aqabati ana puntain balang jumrah aqabah fiya min nahri ing dalam dinane nahar bala yaktasilu mongko ratus sapa lahu krana arae ram yu jumratil aqabah likur bi zamanihi krana parake zamane ram yu jumratil aqabah min husnil wuqufi saking atus wukuf di sini artinya adalah wukuf bukan di Arafah tapi di Mas'aril Haram di Musdalifah di situ. Wal huslulan adus li tawafi krana are tawaf as-sadiqi kang benere bi tawafi kudumin kelawan tawaf kudum wa ifadati lan tawaf rukun wa wadain lan tawaf wada pamit wa baqiyatul amsali utai sekarine pira-pira adus al-masnunati kang den sunake mazkuratun iku den tutur bil awalati ing dalam kitab kang den beber-beberan. Mandi yang disunahkan ada 17 ya, tapi masih banyak yang lain ya, masih banyak yang lain. Yang pertama itu yang paling muakkad mandi Jumat. Tapi ini sunnah untuk orang yang hendak hadir Jumat. Kalau dia hendak hadir Jumat maka tidak disunahkan mandi Jumat. Waktunya mulai fajar. Karena ini berhubungan dengan hari Jumat. Kalau hari Jumat menurut hari ya, menurut hari yang sifatnya kalender Arabi dimulai dari fajar shadiq. Kalau menurut Masihi kan mulai jam 12 malam ya. Kalau Hijriyah mulai fajar shadiq subuh. Jadi sunnahnya mulai subuh. Cuman kalau kita mandi sesaat sebelum berangkat Jumatan itu lebih afdal karena tujuan ilahnya kita mandi Jumat ini disunahkan adalah biar menghilangkan bau badan ketika hendak kumpul orang. Kalau kita mandinya ba'da subuh, kemudian berangkatnya jam 11:30, sudah bau lagi nih badannya, ya kan? Sudah keluar keringat lagi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, mandi Lebaran, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini mutlak, mau yang hadir maupun tidak sunnah mandi. Yang sudah balik atau kecil sunnah mandi.
merdeka budak sunah mandi. Dia apalagi suci atau haid sunah mandi. Laki perempuan semuanya sunah mandi karena mandi dalam Idul Fitri ini tujuannya adalah litazayyun, untuk berhias diri sebagai apa, simbol bahwasanya kita bersih dari dosa setelah dihapus oleh Allah selama 1 bulan Ramadan. Niatnya biasa, nawaitul husla li sunnati idil adha. Gitu toh atau nawaitu sunnatal nawaitul husla li sunnati idil fitri. Gitu ya, maupun adha. Kemudian yang seterusnya istisqa. Ini sesaat sebelum sholat istisqa sunnah mandi. Ilahnya sama karena nanti hendak berkumpul banyak orang. Khusuf wal khusuf, gerhana bulan matahari, ini juga sunnah mandi. Sunnah mandi ini khusus untuk orang yang hendak berjamaah. Karena ilahnya di sini juga sama karena hendak berkumpul banyak orang. Sehingga kalau sholat gerhananya sendiri, maka dia ada sunnah mandi. Sebagaimana tidak disunahkan berkhutbah untuk orang yang sholat khusuf sendiri. Khutbah dalam sholat khusuf ini untuk orang yang sholatnya berjamaah walaupun 2 orang. Imam sama makmum 1. Nanti yang khutbah ya imamnya juga. Akada sunnah tetap. Ya. Kemudian yang seterusnya setelah memandikan mayit. Baik mayitnya muslim maupun kafir. Sunnah mandi. Alasannya kenapa? Alasan yang pertama. Karena ini orang setelah memandikan mayit tidak luput dari kena percikan dari airnya yang digunakan untuk mandikan mayit. Padahal kadang-kadang orang yang meninggal tuh banyak mengeluarkan najis sehingga mengena ke badan dia biar suci, dia suruh mandi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena ketika kita memegang mayit itu biasanya ada dampak kita agak drop mentalnya ya, agak lemes gitu, agak down kita punya mental. Jadi bawaannya lemes. Biar semangat lagi disuruh mandi. Semua orang walaupun dia status pekerjaannya sebagai pemandi mayit, tukang mandikan mayit, itu kalau mandikan mayit selesai mesti ada bawaan lemesnya. Mentalnya ada downnya di situ. Itu sunnah mandi biar lebih semangat. Kemudian yang seterusnya mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Ini disunahkan selama ketika dia masih kafir belum pernah melakukan perkara yang mewajibkan mandi, yaitu salah satu dari 5 ya, 6 satunya kan mati tadi ya kan. Salah satu dari 5 dia ngalami berarti wajib mandi. Kalau itu sudah dilakukan maka dia wajib mandi walaupun dulu ketika dia masih kafir sudah mandi dan niat menghilangkan hadas. Kenapa? Karena mandinya orang kafir yang dengan niat itu tidak sah karena syaratnya harus muslim. Ya, yang seterusnya orang yang gila atau orang yang epilepsi ayan itu kalau dia sudah sadar sunnah mandi. Karena selama itu dia dikatakan hak akalnya hilang. Orang tuh kalau akalnya hilang itu lemes. Ibarat kita seperti bangun tidur. Karena akal ini otaknya, softwarenya kalau komputer. Habis dimatikan, dipanasi sebentar mesti dia masih loadingnya lama ya. Loadingnya lama, dia masih lemes. Katanya baru bangun tidur gitu ya. Ini urusannya ini, saya ahli komputer kan gitu ya. Masih bawaannya dia tidak langsung loading gitu. Lemes. Nah itu direfresh dulu dengan mandi. Mandi, tapi komputer jangan dimandiin ya. Ini dimandikan dulu nanti biar seger lagi nih. Seger, enak, semangat lagi. Ya. Kemudian mandi ketika hendak ihram. Ini mutlak. Besar, kecil, laki, perempuan, haid maupun suci sunnah mandi karena yang dimaksudkan daripada mandi di sini adalah untuk membersihkan badan anir raihatil kariha, membersihkan badan dari bau-bau yang tidak enak karena hendak berkumpul banyak orang. Sehingga orang yang haid itu diharamkan melakukan ibadah yang menggunakan niat, haram. Orang haid wudhu dengan niat haram kecuali 1 mandi hari raya boleh, yang kedua mandi ihram itu boleh, selebihnya tidak boleh. Nah di situ sudah. Yang seterusnya mandi ketika hendak masuk tanah Mekah, ihtiroman bil Mekah, namanya di tanah Zitua. Di situ masuk di situ. Kemudian hendak wukuf di Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, itu sebelum zuhur dia mandi, setelah zuhur jamaah di jamak takdim dengan qashar di Masjid Ibrahim.
Kemudian setelah itu dia ada khutbah 2 menerangkan caranya berwukuf, berikut dengan etikanya, kemudian wukuf. Itu sunnah mandi karena mau kumpul banyak orang dan nanti dia di tempat yang panas sampai lama di situ. Sunnah memperbanyak doa sampai maghrib. Setelah maghrib dia berangkat ke Muzdalifah. Sholat maghribnya di jamak takhir dengan isya di Muzdalifah. Nanti sampai di Muzdalifah, nah, nanti di sana harus sampai lebih dari jam 12 malam, harus lebih. Syaratnya maghrib mulai jam 12 malam. Sunnahnya sampai subuh, sebelum subuh dia mandi. Karena setelah subuh nanti dia akan meninggalkan Muzdalifah. Di akhir Muzdalifah ada namanya Masyaril Haram, dia wukuf di situ sunnah. Karena dia sudah habis mandi, habis dari Masyaril Haram, Muzdalifah langsung ke Mina, melempar jumroh Aqobah, sehingga melempar jumroh Aqobah itu tidak disunahkan mandi karena masih dekat waktunya dengan mandi wukuf di Masyaril Haram. Kemudian yang terakhir, mandi sebelum tawaf, baik tawaf kudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada disunahkan mandi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali. Jelas ya? Oh, sebenarnya sama. Sebelum takziah suruh mandi. Oh, mungkin itu mungkin dikiaskan dengan melihat jenazahnya. Ya, jadi kadang-kadang kita habis walaupun tidak memandikan melihat jenazah itu bawaannya itu lemes juga. Ya, tidak apa-apa mandi. Mungkin termasuk sunnah juga itu. Kalau dilihat dari ilahnya kita memandikan mayit tadi sunnah mandi karena ada perasaan dhuful badan, lemahnya badan. Alasannya di situ ilah nanti dibajuri, berarti kalau di situ dilihat untuk orang yang habis takziah lihat jenazah biasanya agak lemes, mentalnya agak sedikit down. Ya di situ dia sunnah mandi. Boleh. Termasuk kita mandi sunnah banyak. Karena ilahnya mandi Jumat, mandi khusuf tadi, karena hendak bertemu banyak orang, biar hendak menyakiti orang lain dengan bau badan kita. Setiap kita hendak pergi ke pasar, sudah mandi. Maka di sini mabsutatun fil mutawalat kan, wabagia sunanul tadi apa sih? Wabagiyatul aksal al-masnun madzuratun fil mutawalat. Nanti kalau di situ di luar banyak kesunahan mandi. Kita mau ke pasar, sunnah mandi. Mau arisan, sunnah mandi. Ibu-ibu. Mau PKK, sunnah mandi. Semua orang mau ngaji, sunnah mandi. Nah, seperti itu ya. Apa tadi? Oh, kalau itu untuk yang mandikan jenazah. Kalau itu enggak itu. Itu sudah mengarah ke mitos itu. Nah, enggak, kalau pakaiannya harus dicuci enggak ya itu. Kalau untuk yang memandikan jenazah pakaiannya dicuci itu iya. Itu bisa juga salah pemahaman ya. Ini tidak tabrak semua yang takziah semua enggak. Untuk yang mandikan aja. Ya. Head yang lain. Kelas ya. Ikra doa. Bismillahirrahmanirrahim.